Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita masih diberi nikmat iman, Islam dan ihsan. Kita masih diberi nikmat masih bisa bernafas dan menghirup udara segar, nikmat kesehatan yang mana, dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari penyakit yang berbahaya dan menyedihkan yang sedang mewabah dunia saat ini. Perkenalkan, nama saya Lulu Maftuha. Saya utusan dari PC Fatayat NU Babat. Kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Manajemen Kekuatan Feminitas Perempuan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Banyak makalah ulama yang berbunyi al-imaratu imadul bilad, idza salhatil bilad wa idza fasadal bilad. Wanita adalah tiang negara. Apabila wanitanya baik, maka baik pula seluruh negara. Apabila wanitanya rusak, maka rusak pula seluruh negara. Hadirin yang berbahagia, dunia publik seringkali didominasi oleh kaum laki-laki, sedangkan dunia privat, dapur, kasur, sumur adalah ngetren dengan dunia emak-emak. Pembagian peran privat dan publik di negara Timur Tengah kurang relevan apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia. Sebab masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan peran publik sekaligus peran privat. Hal ini terjadi karena berkah seorang perempuan yang mengangkat harkat, derajat dan martabat perempuan Indonesia. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai. Lantas, apa yang dimaksud dengan peran publik dan peran privat? Peran publik adalah peran yang posisinya di depan, atau yang istilah populernya pemimpin. Baik itu pemimpin rumah tangga, perusahaan, organisasi, pemerintahan, keagamaan, atau yang lain. Sedangkan peran privat adalah peran yang bekerja di belakang layar. Mereka dalam bekerja tidak menampakkan diri. Peran ini biasa kita sebut sebagai peran pembantu. Hadirin yang berbahagia, kaum lelaki, disengaja atau tidak, disadari atau tidak, mereka memang telah menduduki pos-pos kepemimpinan. Kepemimpinan itu mereka isi mulai dari tatarannya yang terendah hingga yang tertinggi, mulai dari tataran lingkungan sekitar hingga tataran negara. Sedangkan kaum perempuan, diakui atau tidak, mereka memang mayoritas di belakang kaum laki-laki. Namun, peran mereka tidak dapat kita sepelekan. Eksistensi mereka justru sebagai penguat gerakan dalam tataran non-formal atau gerakan yang lebih bersifat kultural. Kegiatan-kegiatan kaum perempuan yang bersifat kultural menjadi penopang utama dalam menciptakan dan menjaga perdamaian. Hadirin hadirat yang berbahagia, saat ini banyak wanita yang tangguh dan luar biasa. Mereka yang berpendidikan tinggi, kaya akan pengetahuan serta matang pemahamannya. Dimanapun mereka berada, mereka akan selalu mencari celah untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Hal ini terjadi justru karena mereka memanfaatkan sifat kefeminimannya. Walaupun secara struktur formal pengaruh mereka tidak signifikan, tetapi secara struktur informal pengaruh mereka sangatlah besar. Karena pengaruh perempuan terhadap laki-laki dalam mengambil keputusan sangat besar, hal ini perlu dimanajemen dengan baik, yakni dengan cara memanfaatkan, memberdayakan perempuan yang budiman untuk mengatasi berbagai macam konflik yang terjadi.
baik konflik yang tercipta di ranah publik atau konflik yang tercipta di ranah privat. Lalu, bagaimanakah cara memanajenya? Pertama, seorang perempuan harus mampu dan sadar akan kekuatan feminitasnya atau perasaan kuatnya untuk menghapus trauma akibat konflik. Yang kedua, seorang perempuan harus mampu dan sadar akan kekuatan feminitasnya atau perasaan kuatnya untuk meminimalisir konflik. Yang ketiga, perlu adanya sosialisasi tentang strategi kuasa perempuan untuk atau sebagai mediator konflik. Semoga dengan cara hidup penuh perdamaian, kebahagiaan selalu meliputi keluarga dan bangsa kita tercinta. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.